Pada era kejayaan Islam di bawah dinasti Umayyah, agama bukan hanya menjadi jalan spiritual, tetapi juga alat politik dan ekonomi. Bani Umayyah yang terkenal dengan pencapaian dalam perluasan wilayah Islam hingga ke Eropa dan Asia Tengah, mengandalkan pengelolaan yang ketat atas keuangan negara untuk membiayai pemerintahan mereka yang semakin luas. Pajak, khususnya jizyah, pajak yang dibebankan kepada non-Muslim, berperan penting dalam pendanaan ini. Namun, sejarah mencatat bahwa di balik aturan yang mengatur jizyah, terdapat dilema tersendiri bagi dinasti Umayyah dalam mempertahankan jumlah pendapatan yang besar dari pajak ini. Seiring meluasnya kekuasaan Bani Umayyah, lebih banyak orang dari berbagai etnis dan agama berada di bawah pemerintahan Islam. Konversi ke Islam oleh kalangan non-Muslim, yang berarti hilangnya kewajiban membayar jizyah bagi mereka yang masuk Islam, menjadi masalah finansial bagi negara. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa dalam situasi ini, pejabat Umayyah mengadopsi kebijakan yang secara tidak langsung menghambat konversi agama di kalangan non-Muslim. Dengan membatasi masuknya orang ke dalam Islam, negara dapat menjaga arus pemasukan yang stabil dari jizyah. Sumber-sumber seperti Kitab Al-Amwal, karya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, mendokumentasikan bahwa pajak ini menjadi isu yang mempengaruhi kebijakan agama di wilayah Umayyah. Tentu saja, larangan atau pembatasan ini bukan kebijakan resmi Islam, melainkan strategi politik ekonomi yang mencerminkan dilema kepemimpinan dalam mempertahankan stabilitas finansial sambil terus mengakomodasi pertumbuhan jumlah pemeluk Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks sejarah, agama bisa saja mengalami distorsi atau manipulasi demi tujuan lain. Kekuasaan yang diperoleh dengan mengibarkan panji agama terkadang menuntut kompromi yang kompleks, terutama ketika kepentingan finansial mulai bermain. Maka, ketika kita menelusuri sejarah Islam, penting untuk melihat bagaimana struktur ekonomi dan kebijakan pajak ikut membentuk dinamika penyebaran agama. Bagi Bani Umayyah, mempertahankan pendapatan negara bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga soal stabilitas kekuasaan. Ironisnya, dalam semangat mempertahankan keutuhan finansial, mereka terpaksa membatasi sesuatu yang menjadi inti dari ajaran agama itu sendiri, dakwah dan pembukaan pintu Islam untuk semua kalangan tanpa paksaan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Bani Umayyah, khususnya terkait jizyah, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Pembatasan terhadap konversi ke Islam demi menjaga pemasukan dari pajak jizyah memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama dari mereka yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan Islam. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di berbagai wilayah kekuasaan, menciptakan bibit perlawanan yang perlahan mengakar di berbagai kalangan masyarakat. Para ulama dan tokoh agama menjadi suara utama yang mengkritik kebijakan Bani Umayyah. Mereka menilai bahwa kebijakan yang membatasi orang untuk masuk Islam adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menyerukan dakwah dengan cara damai. Bagi para ulama ini, kebijakan Bani Umayyah bukan hanya sekadar masalah finansial. Mereka melihatnya sebagai penyimpangan moral yang mencederai misi Islam sebagai agama rahmat bagi semesta. Ulama-ulama terkemuka mulai menyampaikan kritik secara terbuka dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya prinsip keadilan dalam Islam, menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, tetapi juga tidak boleh ada hambatan dalam keinginan seseorang untuk memeluk agama Islam. Selain itu, di kalangan non-Muslim, kebijakan ini memperkuat perasaan terpinggirkan dan menjadi dasar untuk mempertanyakan komitmen pemerintah Umayyah terhadap prinsip perlindungan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi agama. Non-Muslim di wilayah kekuasaan Islam yang awalnya hidup dengan damai dan terlindungi, mulai merasa terjepit oleh kebijakan fiskal yang seolah-olah menghukum mereka atas keyakinan mereka. Kondisi ini memicu resistensi dari beberapa komunitas, yang kemudian menjadi benih-benih konflik sosial di berbagai wilayah. Beberapa komunitas bahkan mulai melakukan protes terhadap otoritas Umayyah, terutama ketika kebijakan pajak ini dinilai semakin memberatkan dan tidak sesuai dengan nilai keadilan yang diharapkan dalam tatanan Islam. Di tengah ketidakpuasan yang meningkat, muncul gerakan-gerakan sosial yang menuntut perubahan dan menyerukan reformasi atas kebijakan yang dianggap tidak adil. Salah satu gerakan yang paling menonjol adalah kaum Mawali, kelompok masyarakat non-Arab yang memeluk Islam, namun tetap merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2 di bawah rezim Umayyah.
Meskipun mereka telah memeluk Islam, banyak dari kaum Mawali ini masih diwajibkan membayar jizyah, sebuah tindakan yang tidak hanya memberatkan secara ekonomi, tetapi juga merendahkan status mereka sebagai Muslim. Ketidakadilan ini menimbulkan keresahan yang akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang mendorong gerakan oposisi terhadap dinasti Umayyah. Gerakan oposisi ini menemukan momentumnya ketika Abbasiyah, keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib, mulai memobilisasi dukungan untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Abbasiyah memanfaatkan ketidakpuasan di kalangan Mawali dan non-Muslim yang merasa termarginalkan oleh kebijakan fiskal dan diskriminasi dalam pemerintahan Umayyah. Dengan mengusung slogan keadilan dan persamaan hak bagi semua Muslim, Abbasiyah berhasil menarik simpati dari berbagai kalangan yang telah lama merasa tertindas. Gerakan ini tumbuh dengan cepat, dan pada akhirnya, rezim Umayyah tidak mampu lagi meredam tekanan yang datang dari berbagai arah. Keberhasilan gerakan Abbasiyah dalam menggulingkan Bani Umayyah pada 750 Masehi menandai akhir dari era Umayyah dan awal dari dinasti Abbasiyah yang menjanjikan perubahan dalam struktur pemerintahan dan pendekatan terhadap masyarakat Muslim dan non-Muslim. Kaum Abbasiyah memanfaatkan momentum ini untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif, menghapuskan jizyah bagi para mualaf, dan menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan negara. Namun, sejarah mencatat bahwa konflik antara idealisme agama dan kepentingan finansial terus muncul kembali, bahkan dalam pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Bagian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang tidak berlandaskan keadilan dan nilai-nilai agama bisa menjadi bumerang bagi kekuasaan itu sendiri. Bani Umayyah mungkin berhasil memperluas kekuasaan Islam ke berbagai penjuru. Namun kebijakan jizyah yang mereka terapkan menjadi salah satu faktor yang akhirnya menghancurkan legitimasi mereka. Melalui kisah ini, terlihat bagaimana keadilan sosial menjadi isu yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga dapat memicu perubahan besar dalam sejarah kekuasaan dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban. Sejarah panjang dinasti Umayyah menyisakan warisan yang kompleks dan penuh dengan pelajaran bagi generasi penerusnya. Di satu sisi, mereka adalah penguasa yang membawa Islam melampaui batas-batas Jazirah Arab, memperluas kekuasaan hingga ke Spanyol di barat dan wilayah Asia Tengah di timur. Bani Umayyah meninggalkan jejak kemajuan dalam berbagai bidang, mulai dari pembangunan kota-kota besar hingga peningkatan infrastruktur dan administrasi negara. Namun, kebijakan mereka yang menitik beratkan pada keuntungan fiskal dan memperlakukan agama sebagai alat ekonomi menciptakan perpecahan internal yang pada akhirnya menggoyahkan fondasi kekuasaan mereka. Kebijakan jizyah yang diterapkan oleh Bani Umayyah adalah salah satu contohnya. Apa yang semula dimaksudkan sebagai kontribusi perlindungan bagi non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam justru menjadi simbol ketidakadilan ketika digunakan untuk menghambat konversi dan membebani masyarakat non-Arab yang telah memeluk Islam. Dinasti Umayyah mungkin memperkirakan bahwa penerapan jizyah akan menjaga stabilitas finansial dalam jangka pendek, tetapi mereka gagal memprediksi dampaknya dalam jangka panjang. Ketidakpuasan sosial yang menyulut protes dan perlawanan terhadap pemerintahan. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang adil, terutama dalam negara yang berlandaskan agama, pemimpin harus menempatkan prinsip-prinsip agama di atas keuntungan material. Agama yang dijadikan alat ekonomi, tanpa memperhatikan keadilan sosial dan keterbukaan, hanya akan menciptakan jurang pemisah antara pemimpin dan rakyat. Kejatuhan Bani Umayyah mengingatkan kita bahwa dalam sejarah peradaban, keadilan sosial adalah fondasi yang menentukan daya tahan sebuah kekuasaan. Ketika rakyat merasa hak-hak mereka diabaikan, terutama dalam hal keyakinan dan identitas mereka, mereka akan mencari pemimpin yang lebih adil untuk memperjuangkan suara mereka. Selain itu, kebijakan jizyah juga menjadi refleksi atas ketegangan yang sering muncul antara pusat dan daerah. Dinasti Umayyah seringkali mendapati bahwa gubernur-gubernur lokal menerapkan kebijakan yang berbeda dengan pedoman pusat, terutama dalam hal perpajakan dan perlakuan terhadap non-Muslim. Perbedaan dalam penerapan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem pemerintahan yang terpusat, adanya perbedaan budaya dan kepentingan ekonomi di setiap wilayah bisa menciptakan tantangan tersendiri. Keberagaman wilayah kekuasaan Bani Umayyah
dengan perbedaan budaya, bahasa, dan keyakinan, membutuhkan kebijakan yang adaptif dan berbasis keadilan. Ketidakmampuan mereka dalam mengelola keberagaman ini dengan adil berkontribusi pada runtuhnya kekuasaan mereka. Dinasti Abbasiyah yang menggantikan Umayyah belajar dari kesalahan ini dan berusaha menata ulang struktur pemerintahannya dengan lebih inklusif. Abbasiyah tidak hanya menghapuskan jizyah bagi para mualaf, tetapi juga lebih memperhatikan integrasi kaum Mawali ke dalam masyarakat Muslim tanpa diskriminasi. Mereka membentuk pemerintahan yang lebih terbuka, merangkul perbedaan etnis dan budaya, dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan serta kebudayaan sebagai fondasi kekuasaan mereka. Meski Abbasiyah menghadapi tantangan mereka sendiri di masa mendatang, upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan Umayyah menjadi bukti bahwa keadilan sosial adalah komponen penting dalam kelangsungan sebuah pemerintahan. Warisan Bani Umayyah dengan segala kompleksitasnya menawarkan kita sebuah cermin tentang bagaimana agama, politik, dan ekonomi berkelindan dalam perjalanan sejarah umat manusia. Dari pengalaman Umayyah, kita belajar bahwa kekuasaan yang bertahan lama tidak bisa hanya mengandalkan militer atau keuntungan finansial, melainkan harus didukung oleh kepercayaan dan penerimaan rakyat terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Pada akhirnya, kekuatan sejati dari sebuah pemerintahan adalah kemampuannya untuk merangkul dan melindungi semua elemen masyarakatnya tanpa memandang perbedaan kepercayaan, budaya, atau latar belakang. Sejarah Bani Umayyah menjadi pengingat bahwa ketika pemimpin gagal memahami pentingnya keadilan dan keterbukaan, mereka akan menghadapi perlawanan dari rakyat yang menuntut perubahan. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.